Selamat datang di channel Cyber Story, channel yang memberikan informasi tentang misteri, cerita rakyat, mitos, dan juga sejarah. Jika kalian suka dengan konten yang kami berikan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi yang Cyber Story berikan. Legenda dan misteri Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar yang berada di Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan yang berada di Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Gunung Lawu kerap dijadikan sebagai salah satu objek pendakian favorit yang berada di Jawa. Legenda Gunung Lawu berawal dari masa akhir Kerajaan Majapahit, sekitar 1400 Masehi. Pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V ini memiliki anak bernama Raden Fata yang lahir dari istrinya yang bernama Dara Petak. Raden Fata setelah dewasa beragama Islam, berbeda dengan sang ayahanda yang beragama Buddha. Dan bersamaan dengan meredupnya pengaruh Kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Demak, dengan pusatnya di Glagahwangi, atau yang sekarang lebih dikenal dengan alun-alun Demak. Sang Prabu Brawijaya V yang dikenal sebagai raja yang bijak, pada suatu malam bermeditasi memohon petunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Dalam semedinya didapatkan wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Kerajaan Majapahit memudar dan Wahyu Kedaton akan berpindah ke Kerajaan Demak, yaitu kerajaan yang didirikan oleh anaknya. Pada malam itulah Sang Prabu Brawijaya V dengan hanya disertai pemomongnya yang setia, yaitu Sabdo Palon, secara diam-diam meninggalkan keraton Majapahit, melalang praja, dan pada akhirnya naik ke puncak Gunung Lawu. Sebelum naik ke Gunung Lawu, dia bertemu dengan 2 orang kepala dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit, yaitu Dipo Menggala dan Wangsa Menggala, dan menemani Sang Prabu sampai ke puncak Hargodalem. Sesaat setelah sampai di Hargodalem, Sang Prabu memerintahkan kepada Dipo Menggala untuk menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan gelar Sunan Gunung Lawu, dan juga memerintahkan kepada Wangsa Menggala untuk sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak. Singkat cerita, Sang Prabu Brawijaya V pun moksa di Hargodalem, sedangkan Sabdo Palon moksa di Hargodumiling. Tersisalah 2 pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya V. Mereka menjaga Gunung Lawu dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya. Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib, dan Kiai Jalak menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib naas. Selain sosok burung jalak gading, ada juga harimau loreng yang dipercaya sebagai sosok gaib penunggu gunung ini. Konon, kehadiran macan lawu ini dianggap sebagai sebuah pertanda buruk, tapi terkadang dianggap juga sebagai pertanda baik bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu di gunung ini. Karena setiap malam 1 suro, banyak orang yang berbondong-bondong menuju Gunung Lawu untuk melakukan ritual. Kehadiran macan lawu ini biasanya akan diiringi dengan peristiwa yang menggegerkan, seperti
penemuan mayat yang mungkin sudah hilang beberapa waktu di Gunung Lawu. Gunung Lawu juga menyimpan sebuah misteri mengenai keberadaan pasar setan. Pasar setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising, seperti berada di pasar. Bahkan tidak jarang terdengar orang-orang yang menawarkan dagangan. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila mendengar suara bising di atas Gunung Lawu, sebaiknya buanglah salah satu barang yang kita punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Terlepas dari segala misteri yang dimiliki Gunung Lawu, hendaknya kita selalu waspada. Waspada di sini bisa berarti untuk terus selalu menjaga sikap selama sedang melakukan pendakian. Hal-hal sederhana seperti tidak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, serta tidak membuang sampah sembarangan. Sekian legenda dan misteri Gunung Lawu. Jangan lupa dukung terus channel Cyber Story dengan cara like dan juga bagikan ke teman kalian, agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus berbagi tentang misteri, cerita rakyat, mitos, dan juga sejarah. Terima kasih.